Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Kita cek dulu. Apa kabar hari ini? Pembelajaran, saya minta untuk Fadil bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan Fadil. Baik semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Oke, terima kasih Fadil. Kita absen dulu. Hari ini siapa yang hadir? Kemal dan Hanafi dan Kemal dan Hanafi dan Dinda. Dinda kenapa? masih sakit. Sakit. Kalau Kemal, Izin. Izin Pak. Kemal izin terjebak banjir. Kalau Hanafi, acara keluarga izin. Baik, kita doakan ya untuk Kemal bisa cepat surut. Ya, Amin. dan juga Dinda bisa cepat sehat. Amin. Jadi bisa cepat bertemu kita kembali besok. Amin. Amin ya. Amin Pak. Amin ya Rabbal alamin. Oke, kita masuk lagi ke pendidikan Pancasila minggu ini. Seperti biasa kita nyanyi lagu dulu. Berdiri dulu silakan. Baik Bapak. Kita nyanyikan lagu kebangsaan nasional, lagu nasional yaitu judulnya Tanah Airku. Ada yang tahu lagunya? Tahu. Tahu kan? Ingat tak tahu. Coba saya minta satu orang untuk jadi komando. Amin. Kerja. Devi Pak, DJ Pak. Oke, Devi. Silakan Devi. Semangat ya. 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 Oke, kita mulai ya nyanyi ya. Tanah Airku ciptaan Ibu Hari ini. Permisi deh ya. Mana suaranya? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk hari ini oke, seperti biasa kita ada motivation session dan persepsi. Jadi untuk motivasi hari ini saya mengambil kutipan dari Insinyur Soekarno. Leader is legend. Memimpin itu menderita. Memimpin itu menderita. Kenapa saya ngambil kutipan tersebut? Karena kita akan pelajari hari ini adalah tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan berbagai bidang terhadap kebangsaan integrasi nasional Indonesia.
Jadi bagaimana kalian bisa memimpin diri kalian sendiri untuk tidak mengacau di bumi pertiwi ini. Makanya saya kenapa ngambil kutipan itu. Hari ini motivasinya adalah Leiden is Leiden. Memimpin itu menderita. Leiden is Leiden. Memimpin itu menderita. Oke. Untuk persepsi hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? ATHG, tentang hakikatnya, pengertian-pengertiannya. Coba saya mau nge-review dulu ATHG dari ancaman. Coba ada yang tahu ancaman itu apa? Oke, coba Rizka silakan, ancaman itu apa? Jadi ancaman itu merupakan bahaya atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan. Oke, berarti menimbulkan kerugian dan kerusakan. Yang poin kedua ada, kasih tepuk tangan dulu ya buat Rizka. Untuk poin kedua ada hambatan. Ada yang tahu hambatan itu apa? Merupakan rintangan atau halangan yang menghambat perkataan. Oke, berarti hambatan itu adalah hal yang menghambat atau menghalau suatu tujuan atau pencapaian. Terus yang ketiga ada tantangan. Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan Fadil. Tantangan apa Fadil? Tantangan ialah merupakan situasi yang sulit untuk kompleks atau kompleks yang membutuhkan usaha ekstra untuk diatasi, Pak. Oke, tantangan itu adalah sesuatu yang kompleks yang harus diatasi. Jadi ketika kita untuk mencapai tujuan atau mencapai pencapaian, itu pasti ada tantangan-tantangan. Misalnya kayak kalian sekolah ini, ada aja misal di jalan ada yang ibu-ibu nyelonong lah, belok, atau ada ibu-ibu ketabrak kan. Belok kiri. Nah, ibu-ibu belok kiri, kalian langsung tiba-tiba kan. Atau misalnya kalian tadi pagi ada yang diare atau apa kayak gitu. Jadi sesuatu yang pastinya ada dalam suatu tujuan yang harus diatasi seperti itu. Terus itu yang ketiga ada gangguan. Ada yang tahu gangguan? Saya. Oke, silakan Indri, gangguan apa? Jadi gangguan itu merupakan interupsi atau kekacauan yang mengganggu kelancaran suatu aktivitas. Oke, berarti gangguan itu adalah sesuatu yang tidak memperlancar suatu aktivitas atau yang mengganggu lah, ya kan? Tahu kan gangguan misalnya ketika kita berjalan ada duri, itu kan suatu gangguan seperti itu. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, coba seperti kesepakatan kelas biasanya, coba HP di mana HP? HP di mana HP? Coba angkat saya. Coba angkat saya. Angkat saya, ada yang angkat saya HP-nya. Oke, silakan. Untuk penggunanya silakan taruh di tempat yang enak, di mana? Jangan di kantong, taruh di meja atau di bawah laci. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasa bab 4 di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang ATHG. Kita akan mempelajari, ini ada beberapa tujuannya. Jadi pertama adalah kalian bisa menjelaskan apa itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di berbagai bidang atau yang bisa disebut dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Ya. IPOLEK Sosbud Hankam. Nah, yang kedua, kalian harus bisa mengemukakan contoh kasus ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di berbagai bidang atau yang bisa disebut IPOLEK Sosbud Hankam. Ada yang tahu IPOLEK Sosbud Hankam itu apa? I-nya apa? I? Ideologi, polisi. Oke. Ekonomi. Hankam. Sosbud. Hankam. Pertahanan dan keamanan. Jadi IPOLEK Sosbud Hankam itu I-nya ideologi, Pol-nya itu politik, Ek-nya itu ekonomi, Sosbudnya itu sosial budaya, Hankam itu pertahanan dan keamanan. Kita lanjut. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis contoh kasus ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
Dan yang keempat adalah kalian bisa merumuskan hasil diskusi kalian ke dalam PPT, terkait ATHG. Jadi nanti kalian memakai gadget kalian, ada yang bisa Canva kan? Kan sudah. Oke, nanti saya kelompokkan kalian sesuai dengan minat belajar kalian. Jadi saya sudah lihat yang visual, auditory sama kinestetik. Jadi yang pintar adalah satu orang atau 2 orang yang pintar dalam mendesain. Terus saya nanti masukkan di kelompoknya. Terus yang kelima, kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bapak. Jadi ketika setelah kalian diskusi, terus tuh kalian taruh di Canva membentuk PPT, nanti kalian harus bisa mempresentasikan ke depan. Kita ada sesi nanti saling tanya jawab. Baik. Oke, sebelum kesini, saya punya pertanyaan pemantik dulu. Jadi pertanyaan pemantik ini ada di sekitar kalian. Kalian ini semua berteman kan? Berteman atau tidak? Berkeluarga, oke. Misal nih, saya tanya, contoh ya, bukan real. Misalnya Pak Adil ingin meminta barangnya Rizka, misal, dan Pak Adil ini memaksa, dan Rizka ini risih. Nah, itu termaksud ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau tidak? Ya, coba ada yang tahu nggak? Kasih alasan. Kasih alasan. Oke. Jadi alasan itu seperti memaksa kehendak kepada teman dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau kita sebut ATHG dalam hubungan interpersonal. Hal ini dapat mengancam hubungan persahabatan, menciptakan tantangan dalam mempertahankan hubungan pertemanan, menghambat komunikasi dan interaksi sosial, serta mengakibatkan gangguan terhadap perasaan emosional teman. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perasaan dan batasan teman dan interaksi, serta menjaga hubungan dengan saling memberikan penghargaan, bekerjasama, dan komunikasi yang terbuka. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat. Jadi tadi alasan kenapa memaksakan kehendak itu termasuk ATHG terhadap hubungan interpersonal. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba saya kasih contoh, tiba-tiba langsung nyata kan, Fadil maksa minta barang Rizka. Jangan ya Fadil. Oke, baik. Oke, seperti saya bilang tadi, saya akan memaparkan dulu. Yang pertama ada ATHG di berbagai bidang. Pertama ada ideologi, ancaman ideologi. Di sini ancaman ideologi adalah ancaman dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Kita tahu kan sendiri Pancasila itu dasar negara. Seperti kalimatnya Panca dan Sila. Ada yang tahu Panca itu apa? 5. Panca 5, Sila dasar. Nah, jelas kan? 5 dasar. Berarti kan termaksud, berarti artinya Pancasila ini 5 dasar buat kehidupan kebangsaan Indonesia. Makanya di sini ada ancaman ideologi. Nah, di sini disebutkan sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral, etika, cita-cita luhur serta tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Kita tahu kan nilai moral seperti di sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ disebutkan moral kita itu ke suatu agama atau kita harus bertuhan, ya. Terus tuh etika itu di sila kedua. Coba sila kedua apa? Dan beradab kan sudah jelas, beretik. Nah, oke. Terus tuh cita-cita luhur. Kalau cita-cita luhur ini ada di sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Berarti kita harus bersatu. Oke, untuk Naira sama Indri silakan dulu. Saya bilang fokus ya. Oke, terus tuh serta tujuan yang akan dicapai itu ada di sila keempat dan kelima. Tepatnya di sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari 5 sila ini terkait ya. 5
sila ini terkait. Jadi dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Jadi jangan ada membedakan. Oke. Jadi dari semua itu tujuannya adalah untuk berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, walaupun sampai saat ini Indonesia masih belum bisa adil sejujurnya. Oke, kita lanjut ke bidang kedua, ada politik. Nah, kita kan kemarin sudah masuk nih tahun-tahun politik 2024, pemilu akbar ya. Untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD ya, DPRD sampai DPRD tingkat kabupaten atau kota. Untuk Abi dan Faris, pandangannya ke depan dulu, fokus. Oke, fokus ya. Oke. Jadi di ancaman dalam politik itu ada dua, yaitu ada dalam dan luar negeri. Dari dalam sendiri kita tahu bahwasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan dan kekuatan dengan melakukan mobilisasi massa. Jadi sekali lagi, kekuasaan. Kalau ada di TikTok kan, lu punya uang, lu punya kuasa. Gitu. Berarti kalau punya uang, punya kuasa. Nah itu kadang diselewengkan oleh mereka-mereka yang punya kuasa. Seperti banyak lah contoh-contohnya. Nah, seperti korupsi itu kan contoh juga korupsi salah satu contoh politik. Nah, politik kotor misalnya, menyebar hoax, menyebar fitnah. Nah itu juga termasuk ancaman dari dalam negeri yang bisa membuat Indonesia semakin terpecah belah. Terus itu dari luar negeri apa? Nah kalau dari luar negeri itu biasanya dilakukan oleh suatu negara untuk mengintimidasi, melakukan tekanan politik, provokasi atau blokade politik. Dulu Indonesia pernah kena begitu. Dulu pas zaman Soekarno, Indonesia itu pernah ada kan sebutan Ganyang Malaysia. Ganyang itu artinya kan lawan Malaysia. Nah, dulu Indonesia dan Malaysia itu sering tuh berkonflik politik tentang apa? Tentang wilayah salah satunya. Sampai si Padang dan Likitan kan sudah jadi milik mereka kan sampai saat ini. Nah seperti itu. Jadi itu ancaman dari luar negeri. Terus tuh dulu ada blok sekutu sama blok barat. Ada Amerika dan Uni Soviet. Makanya Indonesia itu dalam politik luar negerinya dia mengambil asas bebas dan apa ya? Ada yang tahu? Bukan. Ada yang tahu? Indonesia menganut sistem politik apa di luar negeri? Demokrasi. Bukan. Apa? Bebas Asas. bebas aktif. Nah, bebas aktif, politik bebas aktif. Jadi bebas itu dia tidak memihak. Makanya ada kan namanya gerakan non blok dulu kan. Nah, Indonesia itu di salah satu yang inisiator sebagai gerakan non blok bersama dengan negara-negara Afrika. Seperti itu. Jadi Indonesia itu tidak memihak kepada Uni Soviet atau kepada Amerika. Oke, itu ya contohnya. Terus lanjut ke bidang ekonomi. Kalau di bidang ekonomi itu juga ada internal dan eksternal. Jadi untuk internal sendiri adalah inflasi yang cenderung masih tinggi. Kita tahu di tahun 98 itu Indonesia pernah punya kasus inflasi high. Sampai dolar itu sampai meninggi. Ya. Sampai waktu itu kacau banget di zamannya Soeharto. Alhamdulillah sekarang ya walaupun sekarang juga tetap inflasi. Dolar sekarang kan sudah sampai ke 14.000 sekian. Nah, walaupun Indonesia belum masuk inflasi tapi masih resesi. Ya. Nah, inflasi itu juga seperti negara-negara Zimbabwe di sana. Oh, ya, Pak. Sampai 1 triliun itu cuma seharga 3 telur loh. Itu inflasi ya, itu ancaman dari dalam negeri termasuk politik apa ekonomi. Seperti juga kalau dari luar eksternal itu yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap asing, daya saing rendah dan kinerja ekonomi yang masih buruk. Di sini siapa yang masih sering belanja impor? Ayo, barang impor. Balenciaga, Hermes. Masih ada nggak? Masih ada kan pasti. Yang dari Cina juga banyak kan. Nah, kita harus bisa menggayangkan lokal pride. Seperti saya suka lokal pride. Saya suka brand merek Eiger Sport. Banyak mulai dari itu
tas saya sampai dompet saya pun Eiger. Karena saya cinta lokal. Itu lokal loh Pak. Eiger lokal. Eiger lokal. Eiger kan dari tas, dompet, tuh dompet. Dulu saya juga bilang juga sendal juga Eiger. Baju Juga ada baju 28 gunung. ada Pak. Nah, kalau HP masih impor ya, Xiaomi dari Cina. Kalau ada Pak. Penting bukan dikurangi, tapi setidaknya kita bisa pakai yang lokal. Yang lokal aja. Kalau orang bilang Iya Pak. Indonesia aja. Nah, lanjut ke bidang sosial budaya. Kalau di bidang sosial budaya juga ada dari dalam dan dari luar. Pokoknya semua dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam itu biasanya didorong oleh isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, misalnya kayak teman-teman kita masyarakat di desa-desa pedalaman, itu kan masih ada yang miskin, masih ada yang keterbelakangan lah, pendidikan sulit. Di tempat saya pun masih ada. Di tempat saya pun masih ada beberapa di daerah sawit biasanya. Jadi di sana itu listrik pun nggak ada. Kayak dulu ada namanya di tempat saya itu tadukan. Kalau di sini ada di Mahakam. Apa itu Pak? Di Pantuan, Muara Pantuan. Muara Pantuan. Muara Pantuan itu di Mahakam sana, di pulau sebuah makam. Nah itu tadukan, pokoknya tadukan itu Muara Badak. Tempat saya kan Muara Badak, betulan. Tadukan itu Muara Badak. Nah Muara Pantuan itu ada di Samarinda, Akilianggana. Nah itu kan masih keterbelakangan pendidikan, akses listrik kan paling penting tuh untuk sekarang, ya kan? Kalian mau pakai wifi pun pakai listrik, ya, itu nyolok wifi-nya. Nah itu masih banyak isu-isu tersebut. Ekonomi, sosial budaya, teks. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Kalau pertahanan dan keamanan itu meliputi perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Nah, kalau ini kan sudah jelas. Kayak misalnya saya sebut tadi si Padan Likitan, itu termasuk ancaman dari bidang pertahanan. Terus tuh ada lagi apa ya? Ada lagi nggak? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Di bidang pertahanan dan keamanan. Ya coba itu apa perbatasan maksudnya? Ya kenapa itu? Ini kalau belum pernah pakai. Coba Pak Dil, ambil untuk bidang pertahanan. Keamanan pertahanan tuh biasanya Pak tentang keamanan negara Pak. Iya Pak. Ya, oke. Contohnya KKB Pak. Oke, KKB tahu Pak Dil? Tahu lah Pak. Tahu apa? Kelompok Merdeka. Kelompok Ya, kelompok kriminal bersenjata. Itu juga salah satu yang menjadi contoh sampai sekarang Indonesia belum bisa memberantas ya KKB di Papua atau APM bisa juga. Ya, APM. Organisasi Papua Merdeka. Kalau dulu ada namanya GAM. Ada yang tahu GAM? Tahu Pak. Gerakan Asasi manusia. Gerakan Sumatera Aceh Merdeka. Tuh ada GAM. Kalau dulu juga ada namanya PKI. Ya, PKI Madiun, PKI 65. Ada DITI. Sampai saya ada sedikit story ya. Untuk pertahanan keamanan nih, itu juga runut ke ideologi. Jadi dulu ada namanya Bapak Ideologi Bangsa. Bukan dong. Nah, jadi dia punya, nanti kalian cari lah searching. Nah, dia punya murid 3 orang nih. 3 orang murid. Bisa nih saya ini Bapak Ideologi, bisa contoh ya. Saya punya murid nih. Ada Aidil, Fadil, sama Dea. Bisa contoh 3 orang. Jangan Dea deh. Misalnya Abi, 3 orang nih. Nah, Fadil, Aidil sama Abi ini tidur bersama, makan bersama. Maksudnya tidur dalam satu kamar ya. Tidur dalam satu kamar, makan bersama. Ya, kalau mandi nggak sama-sama ya. Nah, tapi mereka bertiga ini punya pandangan berbeda-beda tentang ideologi. Nah, kalau misalnya terus tuh
sampai sekarang itu disebut dengan Nasakom. Ideologinya Nasakom. Nah, misalnya, jadi Aidil ini punya pandangan tentang bangsa ini nasionalis. Terus tuh Pak Adil ini punya Nasakom. Terus tuh agama. Dia punya pandangan agama. Nah, kalau Abi ini punya pandangan komunis. Padahal 3 orang ini makan bersama, tidur bersama, tapi punya pandangan yang berbeda-beda. Padahal satu guru. Nanti kalian cari siapa gurunya itu. Jadi ini cerita tentang Soekarno, Kartosuwiryo, sama siapa yang satunya? Aji Soeharto. Gurunya Edith. Edit. Gurunya Dewan Edith. Anu pemain Itu ada 3. Ada Kartosuwiryo itu dia pernah memberontak. Ya, pernah memberontak. Dulu ada gerakan agama namanya DITI. Oh ya Pak. Nah, dakwah Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia. Nah, kalau Kartosuwiryo itu, kalau Kartosuwiryo itu komunis. Nah, itu punya PKI 65, PKI Madiun. Nah, kalau nasionalis itu Soekarno sampai sekarang. Kita ini berideologi nasionalis. Jadi padahal 3 guru, tapi beda pandangan. Jadi jadi musuh tingginya Pak. Ya, sampai yang kedua ini sudah meninggal dibunuh. Karena kan mereka memberontak di Indonesia kan. Kayak Kartosuwiryo dia memberontak di PKI Madiun tahun 45 atau tahun 48 saya lupa. Nah, sampai dia sudah ditangkap dan dieksekusi seperti itu. Padahal satu guru tapi 3 pandangan. Nah, inilah contoh dari ini, pertahanan dan keamanan. Makanya saya bilang tadi, pemimpin itu menderita. Memimpin itu menderita. Itu maksudnya, memimpin itu menderita. Jadi bagaimana kalian bisa memimpin diri kalian sendiri? Seperti sekarang ini kan, kalian lagi menerima ilmu. Pasti ada aja nih dalam dirinya nggak bisa memimpin. Misalnya ribut sana sini, ngobrol sana sini atau mengerjakan yang lain. Nah itu kan berarti tidak bisa menjadi kan? Ya kan? Berarti kan tidak bisa menjadi pemimpin sendiri kan? Kayak gitu. Oke, itu tadi materi sedikit untuk kelompok. Jadi saya sudah buat 5 kelompok. Jadi ada kelompok 1 Festival Erau, itu akan membahas tentang bidang ideologi. Namanya sini ada Aidil, Adel, Afla, Fadil, Una, Najwa, Nurul Restu. Kelompok 2 Festival Irau. Oke, Festival Irau. Kalau Erau tadi dari sukuku. Nah, jadi saya ngambil nama-nama budaya. Kalau Festival Irau dari suku Dayak dari Kaltim. Kaltim apa Pak? Nah, kalau Kaltim itu Erau. Erau apa Pak? Erau di tengah kalau gitu. Nah, kelompok 2 ada Faris, Aulia, Dea, Fedi, Kemal, Abi, dan Rati. Oke. Untuk kelompok 3 saya ngambil nama Festival Mahakam. Tahu kan? Bisa Melinda. Oh tahu Pak. Nah, untuk nama-nama kelompoknya ada Clara, Hanafi, Ingrid, Michelle, Iksan, Ishak, sama Sasa. Sama Naira, sorry. Sama Naira. Untuk kelompok 4 saya ngambil nama festival Udok Pekayang. Udok. Tahu Udok? Tahu. Biasanya ini Farel nih tahu. Udok apa Farel? Udok. Ada. Itu apa Farel? Nah, pada teman-teman kan. Kalau di Jawa namanya barongan. Tahu barongan kan? Mirip-mirip Pak. Pemainnya Pak baru. Saya pemain barongan. Kebetulan 11-12. Udok tuh sama barongan 11-12. Pakai topeng kan? Kalau ini yang benteng kan Pak? Ya, saya dicek. Nah, kelompok 5 itu festival Mencak Undat. Ada yang tahu? Tahu. Festival suku apa? Suku Hansabrahma. Oke, Dayak untuk untuk masa panen apa Adil? Mencak Undat tadi apa? Yang dikasih tahu Michelle. Apa? Festival Mencak Undat untuk memperingati apa? Memperingati hari
Jadi ada Pak. Ya, Masa pani. Masa panen Pak. oke, masa panen ya. Jadi mencak kuda itu masa panen. Itu biasanya ada di Kutai Barat. Kutai Barat Pak. Ya, Kutai Barat. Nah, itu suku Dayak. Oh. Dayak. Jadi Dayak itu bukan cuma tari-tarian yang sering kalian lihat, tapi banyak. Ada okudok, ada festival mencak undat, ada lagi yang lain pokoknya. Banyak. Minta hujan ada Pak. Ada juga. Kalau di Jawa juga ada. Kalau di Jawa itu pasti kuda lumping kan. Nah, kuda lumping itu menuju hujan. Ada namanya barongan situwendu kalau nggak salah. Pokoknya itulah. Jadi kalau yang barongan jadi sedikit tahu sedikit. Untuk kelompok 5 pertahanan itu ada Adinda, Agus, Nabila Amalia, Nabila Asyananda, Nur Idawati, Farel sama Tiara. Oke, silakan dalam waktu 1 menit the switch 30 detik lah ya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Nih, silakan tuh ke kelompoknya masing-masing berpindah. Silakan satu. Kelompok 1 ke sana. Bentar, kelompok 1 ke sana. Kelompok 2 ke sini. Kelompok 3 di situ. Nah, kelompok 4 di belakang, tapi di tengah-tengah, sini sampai ke depan. Kelompok 5 di sini. Silakan merapat ke kelompoknya masing-masing. Yang jauh merapat, yang merapat mendekat. Ya, yang jauh mendekat, yang mendekat merapat. Merapat. Ya, silakan bertemu. Ayo, masuk kelompok-kelompok kelompoknya dulu. Sebelum saya kasihkan video sama KPD-nya. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah kelompoknya masing-masing? Sebelum saya kasih ke PD, silakan kalian nonton dulu video ini. Bisa agak kesini Nih, halo, ayo, sudah kelompoknya kan? Jadi nanti petunjuknya kalian melihat video ini terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya kasih ke KPD. Nanti jawab pertanyaan dari KPD. Video ini juga termasuk di dalam soal yang nanti buat KPD. Ya, jadi ini ada contoh kasus ATHG. Nanti kalian bisa mencari apa sih penyebabnya dari video-video ini. Oke, didengarkan ya. Jelas aja ya. Jadi ini ada pertama ideologi. Nah, ideologi itu pertama tadi ada kasus korupsi. Nah, kalau yang kedua ada politik, kasus politik uang. Politik uang. Samarinda lagi. Di Samarinda, Kalimantan Timur. Politik uang. Ini udah lama, bukan yang terbaru. Ini pas masih Pilwali. Ini yang ketiga ekonomi. Ini yang enggak Pak, kasus COVID. Ini kasus COVID. Jadi nanti kalian analisis ya. Wow. Kalau sosial budaya ada Gangnam Style, dulu ada Gangnam Style. Nah, Gangnam Style. Organisasi lagi 2018. Tuh, budaya asing dan negeri sendiri. Yang terakhir ada pertahanan keamanan. Ini kapal tenggelamkan. Untuk video ini nanti ada di lembaran KPD kalian juga ya. Jadi semisal nanti kalian lupa, nanti tinggal di scan. Tinggal di scan nanti jadi dalam KPD. Oke? Oke, Pak. Lebih diskusi
Mesti tahu kan lebih KKN dulu. Ya, udah lama ya. Banyak juga kapal di tengah. Untuk nanti saya bagikan LKP, nanti presentasinya siapkan nilai ya. Satu kata aja, misalnya festival Eral hebat. Atau apa nih? Hebat. Boleh 3 kata ini, jangan kabur. Pak, semua kata boleh lah, semua kata. Satu. Semua kata, Pak. Kelompok 2. Ya, maaf ya, maaf. Pak, istirahat, Pak. Belum lagi. Habis, kelompok 3 Paris. Ini cuma analisis video kok. Kelompok 5. Oke, udah semua dapat LKPD. Itu sama Paris. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, kalian scan dulu videonya tadi. Kalau kalian mau lihat videonya lagi, Jadi ini memang kawan-kawan itu ada pas dari potensi pariwisata. silakan kalian bagi. Ada yang nyari jawaban sama ada yang menyiapkan Canva dalam bentuk PowerPoint nanti. Aku mau nyari nomor. Kamu dari semuanya aja. Iya, tapi Ini tuh di scan dulu videonya, cari dulu apa sih yang tadi contoh kasusnya. Di situ ada pertama soalnya apa contoh kasusnya, akibatnya nanti. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 3. Jadi scan dulu, nonton videonya, nanti dibagi ya. Kalian bagi siapa yang jadi jawaban atau nyerang. Jadi kalau jadi jawaban nanti terus tuh nanti ada yang siapa yang akan kunci. Nanti di belakang kan ada lembar jawabannya. Ya, ada lembar jawabannya. Ya, silakan dalam waktu 10 menit ya. Ya, soal itu. Untuk kanvanya maksimal 5 slide ya. Jadi dari pertama itu ada nama kelompok, yang kedua soal 1, ya slide kedua soal 1, slide ketiga soal 2, slide keempat soal 3, terus thank you terakhir. Oke, silakan dalam waktu 10 menit. Baik, Bapak siapa makan? Nanti kalau misalnya memang 10 menit sudah siap, nanti ngomong ya. Kalau tahu Pak, saya sudah selesai, kamu sudah selesai.
yang pertama nama kelompok, anggota kelompok, ketika keduanya yang pertama, dan ketiganya apa kedua, dan keempatnya nomor 3 yang terakhir. Thank you ya. Di sini yang buat mantu siapa? Ini Pak Luna. Oh, Luna. Lah, Ya nanti kalau udah selesai bisa dikirim ke saya ya. Jadi saya tampilkan untuk jawabannya. Saya kasih time dari sini. 7 menit lagi. Sama nanti siapkan untuk pertanyaan. Jadi satu kelompok maju 10 menit. Jadi kasih pertanyaan per kelompok. Bisa sama Isa sudah. Tugas kelompoknya sudah. Ini lagi mengerjakan Mengerjakan. Oke, silakan gunakan apinya dengan baik untuk mencari jawaban. apa? Ada pertanyaan? Apa ada yang bingung? Aman? Anis. Di sini saya akan menilai ya nanti proses kalian. Jadi dalam diskusi bagaimana kalian mencari jawaban, tampil. Apa saja manfaat akibat ancaman nanti ancamannya apa? Gimana progresnya? Sudah, saya lanjutkan kayak. Apa ya, tapi aku buka aja kan. Tapi kenapa? Ya, yel-yelnya boleh satu kata. Ya, nanti kalau ketiga bisa kalian suka kelompok 4. Satu, Pertanyaan aja. kelompok 2 banyak kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 masih keempat. Berarti kalian nanti dapat dari kelompok 2. Kenapa sih kelompok saya ujian siapa? Ih, sampai dah. Sabar.
Sering nyambung. Yang ada gunanya apa? Makanya masih banyak kelompok jadi satu soal nah nanti yang sisanya tadi ini dua orang ini manfaat Ada bijinya pas. ini juga sama Pak, kamu sudah selesai, Pak? jadi dua orang nyari materi soal satu soal dua orang soal lain dua orang soal ini dari kelas kan ya nanti kan dari soal kelompok tiga dari soal ini ke kelompok tiga ya nanti setelah mereka presentasi nanti dengan mereka presentasi ya waktunya mungkin tinggal 2 menit Baik. tinggal 1 menit. Sudah semua kan? Ya kita hitung dulu coba 25, 28, 23, kirim dulu ya WhatsApp saya. Ya, oke. Atau mau grup kelas nanti dia share. Grup kelas. Ya, kirim ke kota kelas, nanti kota kelas kirim ke saya ya. Supaya masing-masing kelompok. Oke, kelas udah dikirim. Audio udah dikirim, Bil? Oke, saya lihat dulu ya. Ya, lainnya sudah siap? Oke, berarti silakan kelompok 1 bidang biologi, kelompok festival era, kelompoknya Aidil, Fadil, silakan maju untuk presentasikan. Ya, silakan maju kelompok 1. Kelompok 2 siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Untuk presentasi 10 menit saja. Oke, untuk yang lainnya silakan HP disimpan. Dengarkan materi
kalian, dengarkan materi teman kalian. Silakan apa yang disimpan. Apa ada di kiri ya Pak? Ya. Ya, silakan belum. Saya buka dulu. Apa? Pak itu istirahat dulu Pak. Padahal tadi istirahat saya. Lapar nggak tadi? Benar Pak. Ke sana ya, saya kelihatan. Untuk yang lainnya silakan apa yang disimpan. Faris, ayo laskan dia temannya Faris. Faris, Abi. Ini kelompok ini juga silakan. Dia temannya lagi memandang materi. Ininya enggak kelihatan. Kalau sini ideal juga dia lawan deal. Kamu dulu Pak. Tidak ada kemal Pak ya. Iya, ada kemal. Dah, coba. Bisa di sana ya Pak. Iya. Cara biar bisa kenapa? Oke, coba sambil karena ini nggak bisa pakai HP dulu ya. Oke. Pakai HP dulu. Silakan presentasi nomor 1. Nah, udah bisa. Let's go. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok ERA atau kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami barusan. Mohon perhatiannya teman-teman. Oke, silakan dilihat ini temannya mohon perhatian. Dan kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing, mulai dari saya pada Rafael Rohman. Saya Andi Aidrina Sabinan. Saya Nabi Salibatu kedua. Saya Dewi Putri. Saya Nur Tania. Saya Nurul. Baik, sebelum kita memulai, Bilangin dulu Faris temannya. Faris satunya Faris. mari kita yel-yel terlebih dahulu ya. Oke. Oke, kita dengarin dulu ya kelompok 1. Malu deh Pak. Ngapain malu? Fadil. Kelompok ERA Kerjanya pasti bagus. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan presentasi. Di next.
Dan kita akan lanjutkan ke presentasinya ya. Baik, soal yang pertama ialah apa saja faktor akibat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi di bidang ideologi dari video tersebut. Saya akan jawab. Faktor akibat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi di bidang ideologi dari video tersebut yaitu kasus korupsi. Ancaman merusak kepercayaan publik, ketidakadilan, dan menurunkan daya saing bangsa. Tantangan membangun budaya anti korupsi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat penegak hukum. Hambatan budaya kolusi, kurangnya pengawasan dan sistem lemah, gangguan upaya menghalangi penegak hukum, kampanye hitam, dan ketidakpedulian masyarakat. Lanjut, saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu jelaskan satu contoh kasus ancaman terhadap ideologi dan dampaknya. Contohnya yaitu konflik etnis di suatu negara dapat disebabkan oleh ideologi yang tidak seimbang dan dapat berdampak pada stabilitas nasional. Dampaknya yaitu adalah ideologi ekstrim yang menebar kebencian dan diskriminasi, bisa memicu serta memperparah konflik etnis. Media dan pemimpin politik yang memanipulasi ideologi ini dapat menghasut kekerasan antar kelompok. 3. Usulkan solusi untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi. Solusi untuk video kasus korupsi yaitu pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi tertinggi melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, anti korupsi, dan membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan. Penguatan sistem memperkuat sistem pencegahan korupsi seperti membangun sistem pelapor yang efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dalam memperkuat pengawasan internal dan nasional. Penegakan hukum memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku korupsi, memastikan pemulihan aset negara yang dikorupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi anti korupsi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan mempermudah proses pengembalian aset negara. Perlindungan pelapor, memberikan perlindungan bagi pelapor korupsi agar mereka berani melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut akan dibalas dendam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme perlindungan saksi dan pelapor yang efektif serta memberikan penghargaan bagi pelapor yang berjasa. Selanjutnya, solusi untuk kasus konflik etnis yang pertama ialah pendidikan anti korupsi, yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, menyelenggarakan kampanye anti korupsi, dan membangun budaya integritas lingkungan pemerintah dan sektor swasta. Yang kedua, penguatan sistem, yaitu memperkuat sistem pencegahan korupsi seperti membangun sistem pelaporan yang efektif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dan memperkuat pengawasan internal dan Baik, untuk penegak hukum, yaitu memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku korupsi, serta memastikan pemulihan aset negara yang dikorupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi anti korupsi, meningkatkan efektivitas penegak hukum, dan mempermudah proses pengembalian aset negara. Baik, lanjut perlindungan pelapor, yaitu memberikan perlindungan bagi pelapor korupsi agar mereka berani melapor tindakan pidana korupsi tanpa rasa takut akan dibalas dendam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme perlindungan saksi dan pelapor yang efektif, serta memberikan penghargaan bagi pelapor yang berjasa. Next. Baik, sekian dari kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau kritik? Ada yang mau bertanya, teman-teman sekalian? Oke, silakan kelompok 2. Saya bilang Ada apa? Tanya pada apa?
Ya, silakan. Saya dari kelompok 2, saya ingin bertanya bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi. Mengatasi ancaman ideologi. Baik, terima kasih Baik. pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ananda Rati. Oke, dari Rati. Oke, silakan jawab. Saya menjawab. Sabar, berdiskusi Pak. Oke, ya. Jawabannya. Oke, pertanyaannya tadi apa? Coba diulang pertanyaannya. Strategi mengatasi dari di bidang ideologi. Ya, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Mengatasi. Ya, Strategi Antisipasi. Berarti sebelum terjadi ya. Kan nanti sebelum terjadi berarti atau sesudah? Sebelum. Sesudah ya. Oh, sesudah berarti ketika setelah ada pemberontakan misalkan atau kasus, nah bagaimana cara mengatasi? Berarti solusi jadi kita solusi. akan diskusikan dulu ya. Baik, ini yang Tiga jawab. Ya, strategi Ini kelompok berapa? 2 ya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Yang lainnya dengar ini, Pak Dulu jawab. kami Pak, jangan saya Pak. Ya, oke, kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Rati. Jadi bagi Pak Dil, mana Pak Dil? Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ideologi yang pertama adalah dengan mempelajari Pancasila, itu yang pertama. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu membentengi diri melalui pemimpin agama. Yang keempat yaitu pertahanan non militer sebagai garda terdepan. Baik, itu jawaban dari kami untuk pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili dari Rati ya. Oke. Yeay. Terima kasih. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Semoga banyak untungnya di kalian ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 yang paling. Kelompok 2. Ayo maju. Tidak soal rupanya. Sambil duduk dulu Pak Dil, itu duduk dulu. Oke, kelompok 5 dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang perkenalkan, nama saya Akibat Presiden Puspa. Nama saya Muhammad Tidak. Abi. Pak Abi ganteng Pak. Abi gimana kayu Kenalan dulu. Udah. Oke, yang apa? Ya, jelas.
kalian ini. Oh, Paris kalian ini. Oh, Abigail kalian ini. Mana nih? Festival Irau, hari ya Festival Irau. Kelompok 2. Belum. Ya, bisa. Mana? Kelompok 2. Bisa. Oke, dan perhatikan masih diskusi kalian. Dari video tersebut adalah penerjemahan tambahan, hambatan dan gangguan yang terjadi di politik. Dari video tersebut yaitu satu kedua, satu ancaman, menimbulkan sebagai eksploitasi rakyat dan pendidikan, representasi yang tidak selalu dalam pemerintahan. Dua, tantangan, meningkatkan partisipasi politik, sistem edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tiga, hambatan, kepentingan politik elit dan menghambat regulasi yang membatasi kekuasaan manusia mereka. Empat, gangguan kampanye kita dari lokasi yang tidak terlawan dari tindakan yang Dua, lanjut. Contohnya itu politisasi agama dalam pemilu. Yaitu dampaknya politisasi agama merupakan agama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk perempuan dan kelompok agama minoritas. Lebih lanjut, politisasi ini dapat menjadi senjata untuk merusak keutuhan bangsa dan negara. Kedua, solusi kasus politisasi agama dari sektor. Yang pertama, penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan agama untuk tujuan politik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan memperkuat regulasi yang terkait dengan penyalahgunaan agama. Yang kedua, dialog antar umat beragama. Mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama untuk membangun saling mengerti dan toleransi. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum dialog. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 3 yang bertanya. Bukan, kita keempat, Pak. Satu yang bertanya. Ini kelompok 2 ini kan? Oh ya, kelompok 1, sorry. 2 ke 3 kan? 3, Pak. Nah, kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Coba kasih satu pertanyaan. Atau kelompok 3 sudah paham? Sudah paham. Atau kelompok 1 atau kelompok lain yang mau nanya? Ya udah, kelompok 1 juga bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Imaniyah. Saya perwakilan dari Kelompok 1. Pertanyaannya adalah ancaman bidang politik
Oke, karena saya ingat waktu ini kelompok terakhir yang presentasi ya. Untuk kelompok 3, 4, dan 5 minggu depan. Dulu. Ya, kelompok untuk minggu depan ya. Oke. Ya Pak. Ya. Masih. Nanti kalau kita pekerjaan ya soalnya. Sudah masuk sudah bisa tadi ya. Sudah semua. Nanti saya lihat deh di rumah. Oke, silakan. Halo, dengar ya jawabannya. Korupsi dan ekonomi. Kalau atau ancaman yang datang dari dalam negeri itu adalah tindakan korupsi dan ekonomi. Jadi suatu tindakan kejahatan yang menyalahgunakan kewenangan politik demi kepentingan pribadi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik membuat Jakarta sebagai negara sepenuhnya atas kedaulatan negara. Yaitu Sudah kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 menutup. Untuk apa yang bagian? Ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Masih apa? Oke, untuk kelompok 1 dan 2 tadi sudah maju ya tentang ideologi dan politik. Untuk yang lain ekonomi, sosial budaya, politik. Karena kan kita mengingat waktu kan. Ya, karena bagaimanapun nggak bakal bisa waktu 80 menit untuk 5 kelompok. Jadi kita step by step lah ya, step by step. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah 2 kelompok baju. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Adil mau menyimpulkan Del? Ada yang mau menyimpulkan? Tadi dari ancaman ideologi sama ancaman politik, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi contoh kasusnya apa aja? PKI, Korupsi, PKI, politik uang, OPM, KKB, yang tadi yang dimaju. Ada 4 kan? Satu kelompok tadi 2 contoh kan? Kelompok ideologi tadi apa pertama? Korupsi. Nah, terus yang kedua? Apa? Contoh kedua tadi ideologi apa? Yang kalian sebutkan. Kelompok 1. Contoh apa? Ya, itu kasus korupsinya kan. Kemudian contoh kalian tadi apa? Ya, contoh kalian yang kalian ambil tadi apa? Ya, yang pertama, yang kedua. Yang kedua apa tadi contohnya? Konflik etnis. Jadi yang pertama tadi korupsi, yang kedua konflik etnis. Karena kenapa etnis? Karena kan etnis itu termasuk ke dalam, ya etnik itu masuk ke dalam pandangan lah ya. Pandangan. Jadi misalnya Abi punya pandangan dalam suku sendiri, apa Abi sukunya Jawa.
Pak Banjar. Nah, Banjar, saya juga Banjar. Saya sendiri pun pasti punya pandangan sendiri dalam etnik karena saya Buddhis Jawa, jadi campuran Buddhis dan Jawa. Terus tadi yang politik, contoh kasusnya apa? Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Politisasi agama dalam pemilu. Oke, politisasi agama dalam pemilu sama yang pertama politik uang. Ya, politik uang. Jadi kesimpulan hari ini adalah dari pertama ideologi, bagaimana kita bisa mencerminkan diri kita. Seperti saya bilang, marilah memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Karena kalau dalam Islam, bukan saya Islam kan dalam agama saya, disebutkan bahwasanya semua manusia itu adalah pemimpin. Seminimal-minimalnya adalah memimpin dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kalian punya pandangan ideologi, oh saya pandangan ideologi komunis nih, saya ingin mempengaruhi Indonesia seperti PKI 65, seperti yang dulu-dulu. Oh saya ini agamis banget, jadi saya mau neror nih, saya mau ngebom, saya mau apa gitu. Jangan sampai ya. Nah, terus tuh yang politik uang, jangan sampai ada namanya serangan fajar kan, serangan fajar. Nah, oke, dapatnya 5 menit, dapatnya cuma 5 menit, tapi dampaknya 5 tahun. Dapatnya 5 menit, tapi dampaknya 5 tahun. Nah, jangan sampai kalian memilih hanya karena uang. Seperti banyak contoh kan, di Jawa ada tuh anggota DPRD calon sekarang nggak naik, padahal dia sering ngebantu air, ngebantu PDAM, tapi kalah sama serangan fajar. Akhirnya dia memutus PDAM tersebut karena sudah jerah kan, kecewa. Siapa nggak kecewa? Dia sering ngebantu, tapi masyarakat nggak ngebantu dia untuk memilih dia, malah milih yang serangan fajar. Itu kesimpulannya. Ya, untuk selanjutnya oke, kita ada asesmen sedikit, asesmen pengetahuan 10 soal pilihan ganda. Silakan di scan. Gitu ya. Silakan di scan. Dalam waktu 5 menit cukup. Cukup lah ya. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Break, Pak. Scan dulu ya. Nah, scan dulu. Asesmen menilai ya. Silakan pelajarannya dikerjakan. Ini kayak begitu nggak? Karena waktu mungkin nggak sempat ya, jadi silakan kerjakan di rumah nanti. Ya, sudah di scan kan semua? Sudah linknya? Silakan simpan linknya. Kita lanjut ke refleksi. Tolong ya di next atau Devi. Oke, kita ke refleksi. Silakan di scan. Silakan kalian tulis bagaimana pengalaman kalian belajar hari ini. Apakah senang? Ada 3 kolom nanti, silakan. Sudah di scan? Refleksi ya. Jadi di situ ada pertanyaan pengalaman belajar kalian, apakah senang belajar hari ini? Silakan, tadi sudah di scan kan? Ya. Nah, tulis coba perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi refleksi saya pakai Mentimeter ya.
Bisa kan pakai Mentimeter? Tadi udah di scan kan? Udah dikirim ke grup kelas. Deal. Tidak kan Deal? Oke, silakan diisi. Oke, sudah semua mengisi refleksi? Ya. Lagi. Sudah semua mengisi refleksi? Sudah ya? Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah silakan kembali ke normal dulu tempat duduknya. Kita menutup dulu dengan doa, membiasakan diri. Nanti saya lihat referensi kalian dari saya. Bagaimana? Itu kan ada pertanyaan, apakah kalian belajar dengan senang? Ketika tidak, alasan. Jadi kan, saya lihat. Oke, sudah ke tempat duduk masing-masing ya. Oke, kita mulai berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan duduk dulu dengan rapi. Silakan Fadil kembali berdoa menutup pembelajaran pendidikan Pancasila. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan masuk materi tetap sama THG tapi tentang solusi integrasi nasional. Ya, ATHG dalam integrasi nasional. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Hati-hati Pak. Oke, terima kasih ya. Dulu. Tolong dulu. Baik Pak. Iya. Udah membahas